Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sri Sumarini SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal sebagai bentuk UKM PPG. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Guru dalam pelajaran BK, bimbingan Seri. Oke, Bu Guru tanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses. Amin. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya diawali oleh berdoa. Ibu mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bu Guru, hari ini kita akan mempelajari atau materi yang akan Bu Guru sampaikan berkaitan dengan apa yang sering kalian lakukan. Apa yang banyak kalian lakukan di sekolah, ya, yang berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu antara lain datang terlambat ke sekolah. Itu hampir setiap hari ada saja yang terlambat sekolah, dan itu tidak dilakukan oleh satu atau dua orang siswa, tetapi banyak, kadang-kadang sampai 10 yang terlambat ke sekolah dengan berbagai alasan. Yang kedua lagi, yang menyangkut disiplin adalah apa itu ketika upacara hari Senin. Banyak sekali yang tidak memakai atribut. Di antaranya apa? Dasi, apa lagi? Apa lagi? Sepatunya. Sedangkan kalau kita mau upacara hari Senin itu harus berpakaian rapi, memakai baju seragam. Apa seragam kalian? Putih. Nah, sepatunya harus memakai Dasi. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Gak bawa topi, Bu. Sepatunya nggak punya lagi, Bu. Lah, macam-macam alasannya. Nah, kali ini nanti Bu Guru akan memberikan kalian materi itu yang berkaitan dengan disiplin, tetapi dengan cara berdiskusi, ya. Oke, tapi sekarang sebelum itu Bu Guru mau absen dulu nih. Siapa hari ini yang nggak masuk? Berapa orang hari ini yang nggak masuk? Nah, salah satu jawab, coba angkat tangan. Berapa orang yang masuk hari ini? Ada kendaraan, tapi itu ada Abdal, tangannya sakit, kedua dengan Bila, tangannya sakit, dan kemudian tangannya ibu.
Oke, jadi ada 2 orang anak yang sakit dan 1 izin. Berarti hari ini hanya 3 siswa yang tidak hadir di hari ini. Oke, semuanya hadir hari ini akan mengikuti materi yang Bu Guru akan sampaikan. Oke, sebelum kita memasuki materi, yuk kita buat semangat dulu. Kita buat semangat, biar kaliannya semangat, tidak loyo siang-siang. Oke, sama-sama kita dulu. Tepuk semangat. 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 Jangan mau ikut, masih belum semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Menari di atas menara, menari di atas menara, lagi Marina menari di atas menara, menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menari di atas menara. Ayo sekali lagi, Marina menari di atas menara, menari di atas menara. Oke, hari ini dengan diskusi. Ya, diskusinya gimana nak? Diskusinya kita pakai teknik think, fire, and set. Artinya apa? Dalam diskusi ini kita akan mencari penyebab dari masalah datang terlambat, tidak pakai topi saat upacara, tidak pakai dasi, dan tidak memakai sepatu hitam. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalian lebih menyadari, agar kalian lebih mematuhi peraturan sekolah, menyadari bahwa itu adalah salah satu sifat disiplin, sikap disiplin, mematuhi peraturan tata tertib sekolah, sehingga kalian akan mempunyai rasa kedisiplinan di setiap tindakan kalian. Kalau kalian lakukan terus-menerus, itu bisa menjadi kebiasaan dan akan membawa kesuksesan di masa depan. Ya, makanya itu tujuan Bu Guru untuk kita membahas di materi kali ini secara diskusi, agar kalian sendiri yang menemukan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Itu dibagi dalam kelompok. Ini ada kelompok besar 1, kelompok besar 2, kelompok besar 3, dan kelompok besar 4. Ya. Nah, nanti pada kelompok diskusinya dibagi berpasangan. Yang berpasangan dengan Diandra, Saiful, Fatul, salah. Fatul dengan Wafi. Kemudian kamu, siapa namamu? Naik sama Alda. Kamu sama berdua berpasangan, kalian cari penyebab dan solusinya. Pengertian aku Guru? Nah, nanti setelah itu namanya tuh typing. Pikirkan apa ya yang jadi penyebab, apa yang jadi solusinya. Setelah kalian berdiskusikan, hasilnya ditulis oleh salah satu dari kelompok besar. Hasil apa? Sudah hasil dari diskusi kalian diberikan kepada salah satu anggota kelompok besar, lalu di-share ke depan, disampaikan ke teman-teman semua. Paham? Paham. Oke, Bu Guru beri
selama 15 menit. Yuk, silakan. Sudah? Sudah, anak? Sudah, anak? Sudah. Sudah semua? Oke, sudah semua. Sekarang tiba saatnya kalian share ke depan apa hasil diskusi kalian. Hasil diskusi tentang penyebab dan solusi masalah yang sering terjadi di sekolah kita, yaitu kedisiplinan yang rendah dengan datang terlambat, tidak memakai atribut ketika upacara. Apa yang penyebabnya dan apa yang jadi solusinya? Oke, Bu Guru nggak usah tunjuk dari kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang sudah siap silakan maju ke depan. Kelompok siapa yang sudah siap dengan hasil diskusi yang tadi kalian lakukan secara berpasangan. Kelompok 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Sudah didiskusikan di kelompok besar? Sudah kesepakatan bersama? Sudah. Dengarkan. Perhatikan kelompok lain, apabila ada pendapat yang berbeda, boleh kalian ungkapkan. Kalau setuju, boleh kalian ungkapkan setuju juga. Sebutkan nama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effendi. Di sini saya akan menyampaikan penyebab dan solusinya terlambat ke sekolah yang sudah didiskusikan oleh kelompok besar 1. Satu penyebabnya yaitu 1. Bangun kesiangan, 2. Menunggu teman, 3. Jarak yang cukup jauh dari sekolah, 4. Mengangkat adik dulu, 5. Kesengajaan karena tidak suka mapel jam pertama. Untuk solusinya 1. Pasang alarm untuk bangun pagi dan segera bangun. 2. Tidak menunggu teman, segera berangkat dan bertemu saja di sekolah. 3. Berangkat ke sekolah jangan mepet masuk waktu sekolah. Yang 4. Mengantar adik lebih pagi, jadi masih ada waktu ke sekolah. Yang 5. Tidak boleh pilih mapel. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Apakah ada pendapat lain dari kelompok lainnya? 2, 3, dan 4. Apakah setuju dengan kelompok Pian? Setuju. Setuju dengan kelompok Pian sekali lagi? Setuju. Kita lihat apa penyebab terlambat ke sekolah. Kita lihat ya. Penyebab terlambat ke sekolah adalah, faktornya penyebab datang ke sekolah, kesengajaan. Tadi disebutkan nggak sama Bian? Ya, terus tidak dapat bangun pagi. Ya. Nah, ini angkot yang lama. Kalau yang naik angkot, kemudian berangkat waktunya mepet. Ya, saling menunggu atau menyambut teman. Ya, ban motor pecah. Ini kalau yang naik motor alasan paling sering. Kemudian macet dan jarak yang jauh. Nah, ini faktor-faktornya ini. Dan itu semua udah diungkapin sama Bian tadi. Ya, diungkapin pada saat mencari penyebab datang terlambat ke sekolah dalam kelompok besar, yaitu kesengajaan. Sengaja dalam terlambatin. Enggak depan jam pertama B, enggak depan belum jam pertama B. Nah, matematika susah. Nah, kalau masalah itu jangan dihindari, tapi dihadapi. Matematika misalnya susah. Kalau tiap hari kan ketemu matematika dapat nilai enggak? Nah, itu dia, nggak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai, bisa naik kelas nggak? Nah, yang rugi siapa? Kita. Kalian sendiri rugi waktu, rugi tenaga, rugi apalagi uang. Waktu umur kamu nanti kalau nggak naik kelas lewat. Anak-anak udah kelas 11, kamu masih ngendor di kelas 10. Waktu setahun terbuang percuma, ya kan? Kemudian tenaga, jauh bangun pagi-pagi ngapain, kejar-kejar angkot nih biar jangan terlambat, ngos-ngosan tenaga, rugi setahun, ya
ya kan? Kemudian lagi rugi apa tadi Bu Guru? Biaya jajan setahun percuma, ya sia-sia jajan setahun kamu nggak naik kelas, rugi tenaga, waktu dan dana. Jadi jangan sampai tidak naik kelas. Nah, yang kedua, tidak dapat bangun pagi, ini dia masalahnya. Apa sih yang menyebabkan tidak dapat bangun pagi, Reno? Waktu tidur yang kurang bagus. Waktu tidur yang kurang bagus, artinya dia tidurnya terlalu malam. Apalagi, ayo, apa ya yang menyebabkan tidak dapat bangun pagi? Yuk, begadang, sengaja dia begadang. Apalagi Fatur yang menyebabkan tidak dapat bangun pagi? Kalau Fatur bangun pagi terus ya, Fatur nggak pernah terlambat. Coba yang terlambat, nggak pernah terlambat siapa? Kasih gimana kasih? Apa yang menyebabkan tidak dapat bangun pagi kasih? Malas. Nah ini dia nih. Aku malas ya bangun pagi. Malas nih. Udah sengaja pasang alarm pukul 5. Ketika alarm bunyi, matiin aja lah alarmnya, tidur lagi. Masih jam 5, ya kan? Belum jam 7. Gak boleh. Nah kalau udah malas yang berbicara, udah gak boleh, gak bisa buat apa-apa. Karena malas datangnya karena malas itu datangnya dari niat. Kalau udah niat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amati. Ya Allah, bangunkan aku besok untuk bangun pagi. Walaupun artinya bukan itu, artinya makan dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Tapi niatkan besok aku akan bangun pagi, sholat subuh, ibadah, kemudian jangan tidur lagi. Apa buka buku kayak? Nah tadi cari topi, siapin dasi, siapin baju, lihat-lihat apa yang harus kita siapkan. Jadi tidak terburu. Oke, niat yang penting. Angkot jangan lama. Nih, kalau angkot jangan lama, disiasati dengan jalan sekolahnya lebih pagi. Biasanya tuh angkot lewat jam berapa? Jam 6 misalnya. Jam 6 kurang 6.55 kamu sudah di depan angkot. Di tempat tema situ. Oh, salah ya 5. Sorry, maaf. 5.5 sudah tempat keteman angkot. Jadi ketika angkot datang jam 6 tadi kamu sudah naik angkot. Sampailah di sekolah tidak terlambat. Solusinya tetap bangunnya harus pagi. Nah ini biarin aja berangkat sendiri, ngapain mesti sama temen sih? Ntar kan ketemu di sekolah, ngapain best friend gitu, bestinya gitu, datang dulu rumah Reno, jemput dulu si Diandra. Reno nungguin Diandra lama, bapaknya gak masuk. Nah akhirnya Reno terlambat ke sekolah. Jalan aja sendiri, kenapa? Jalan sendiri, nanti ketemu di sekolah, pasti ketemu di sekolah. Jangan jemput-jemputan ya. Kecuali kalau misalnya cowoknya mau jemput ceweknya boleh dah. Nah, tapi motornya harus bener. Jangan sampai bannya bannya pecah terlambat lagi ke sekolah. Ya kan? Kalau udah motornya ini kan paling enggak tambal ban berapa lama? Sejam. 30 menit. Setengah jam lah, paling cepet ya, setengah jam. Berangkat jam 6. Setengah jam 6.30 masih di tempat bengkel. Sampai sekolahan jam 7. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih jam 7, jam 7.30 tetap masuk ke sekolah. Ya, nggak apa-apa, tetap sekolah. Kemudian macet. Nah, namanya macet solusinya bangunnya harus lebih pagi. Jarak yang jauh sama solusinya bangunnya lebih pagi. Ada semua jawabannya di Bian tadi? Ada. Ya, lanjutkan. Sekarang kita masuk. Nah, mengatasinya tadi. Mengatasi terlambat ke sekolah. Bilang sama mama, Ma, nanti bangunin ya aku jam 5 misalnya. Atau jam 4.30. Ma, komunikasi dulu. Ya, Ma, bangunkan ya. Aku nanti jam 5.30 misalnya. Kalau dibangunin mama terus bangun, jangan ngulet doang. Nah langsung bangun. Kemudian
menegakkan disiplin sekolah ini dari pihak sekolah. Makanya Bu Bontor setiap pagi di depan, siapa yang datang terlambat tulis sendiri nama, Abi namanya siapa? Iya, kelas 10A. Nah, terlambat, datang pukul sekian. Fatur kelas 10A. Kan Bu Bontor gitu kan? Iya. Tulis sendiri kan kasih? Ya, kan kasih. Itu aturan menegakkan disiplin sekolah. Siapa nanti yang terlambat? Nanti dapat pembinaan dari kesiswaan. Kalau udah mentok banget, Bu Guru akan layani dengan layanan bimbingan konseling. Ya, jadi jangan sering-sering terlambat. Lagi, menumbuhkan kesadaran diri pada siswa tadi. Niat tadi sadar, oh gua harus sekolah ya, dan gua harus tahu tata tertib sekolah. Saya harus berangkat pagi supaya tidak melanggar tata tertib sekolah. Lanjutkan. Nah ini diberi sanksi tadi bagi siswa yang terlambat. Bu Bontor ngasih sanksi nggak? Kasih. Bu Bontor ngasih sanksi nggak? Bu Bontor ngasih sanksi nggak? Yang datang terlambat. Nah, suruh membaca dasar Dharma Pramuka, atau juga nanti kalau lebih sering lagi kasih, hati-hati kasih, bisa nanti hukumannya membersihkan toilet perempuan. Ini adalah sanksi. Bisa begitu kasih, hati-hati jangan sering terlambat. Kalau ngasih bahasa dasar Dharma Pramuka nggak bisa diapain, apalagi bahasa suruh baca Pancasila kecil. Nah kalau suruh membersihkan toilet, belajar kita proses. Sedih banget tuh guru, ya kan? Berbau-bau dia. Ya, terus memberikan apresiasi untuk siswa yang mematuhi tata tertib sekolah. Nah ini biasanya Bu Guru akan kasih pujian, akan kasih sanjungan. Oh ya kasih, kalau kamu seminggu nggak terlambat kasih bilang sendiri ya, Bu Guru kasih permen. Ya, Pak, kalau kasih itu seminggu tuh pasti ada ribuan terlambatnya pasti Bu Guru. Makanya kalau seminggu nggak terlambat besok kurang BK. Guru ini kan aku nggak tahu terus seminggu Bu Guru kasih permen. Nah ya, itu namanya apresiasi. Kalau nggak sanjungan, ada kasih minggu ini kamu nggak terlambat ya, bagus kamu pintar, udah bisa bagi waktu. Oke? Nah, lanjutkan kita ke tips. Nih tips ini benar-benar harus kamu pahami. Ya, yang sering terlambat adalah selain kasih siapa di sini ya? Si Kakak. Satu lagi siapa ya? Aura. Nah, kamu juga pernah betul 2 kali. Nah, kuatkan niat dan tekad ini tadi. Niat ini penting segala-galanya. Kata Rasulullah juga semua itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Niatkan tekad. Lakukan persiapan pada malam hari untuk ke sekolah. Nah ini, kalau kita bangunnya mepet, udah siap. Karena malamnya sudah kita persiapkan. Apa saja kita bawa. Hindari begadang. Tadi siapa jawabannya? Ayo, jangan begadang. Tidurlah paling malam pukul 10. Bangun pukul 5 pagi. Kalau tidurnya pukul 3, gak mungkin bisa bangun pukul 5. Kalau pukul 3 pagi, bangunnya pasti pukul 9 pagi. Udah dimakan ayam rezekinya. Ya kan? Gak ada rezekinya pagi-pagi. Kalau bangunnya pasti. Kemudian jangan terlalu larut malam tidurnya. Nah, atau jangan jam 3 pagi tidurnya, jam 10. Kemudian pasang alarm. Alarm bunyi jangan langsung dimatiin, tapi matiin dan duduklah. Duduk, pegang dada kiri kamu, niatkan, kirimkan. Saya kirimkan Fatihah ini untuk diri saya sendiri. Misalnya Sri Sumarini binti Kartini, panjangkan umur saya, murahkan rezeki saya, lapangkan pikiran saya, kemudian sehatkan badan saya,
mudahkan urusan saya kali ini. Al-Fatihah. Amin. Lakukan itu setiap kamu bangun pagi. Pahala dapat, rasa syukur dapat, kita nggak terlambat ke sekolah. Akan jadi orang sukses. Amin. Kemudian tadi membiasakan bangun tadi, langsung bangun dan manajemen waktu. Oke, jam sekian saya main game. Misalnya nih, kita mulai dari jam dari maghrib 18 ya, 18.00 sholat maghrib. Kemudian ngaji ini ngaji nih nani, bacalah selembar 2 lembar Al-Quran ya. Kemudian ngaji jam 19, kalau makan malam ya makanlah, tapi kalau bisa jangan makan, biasakan jangan makan malam ya. Jaga kesehatan, buat kesehatan bukan gula. Nah, jam 19.30 siapkan pelajaran buat besok. Apa saja pelajaran buat besok? Bla 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 sampai jam 21.30 atau jam 21. Jam 22, jam 10 tadi betul bilang main game boleh. Main game bentar, melepas lelah. Habis belajar sampai jam 10 malam masuk ke kamar tidur. Tidur, baca doa, cuci tangan, cuci kaki. Wudu, baca doa. Ya, itu jadi. Oke? Ada yang mau bertanya? Lakukan ini, insya Allah kamu akan sukses dan akan disiplin. Tapi tiap hari, jangan sekali-kali tiap mau Sabtu, mau Minggu sama. Ya, yuk. Oke, ada pertanyaan? Ada. Sudah Bu. Sudah paham semua? Paham. Semua. Jadi kalau kalian lakukan ini, insya Allah kalian akan sukses, minimal tidak terlambat ke sekolah, dan kamu akan tepat waktu belajar, jadi nggak ketinggalan. Orang-orang udah sampai misalnya bu guru dan nerangin sampai bab 1, kalian datangnya bab 3. Bab 1 kamu nggak tahu, ya. Bu Isma udah ngerjain, udah sampai pangkat 2 tambah pangkat 3, kamu datangnya tambah 2 tambah pangkat 3 tambah C, yang kamu nggak tahu. Nah, datangnya kamu Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nggak pertanyaan? Udah paham semua? Paham. Oke, tepuk tangan dulu. Cara tepuk satu lagi. Belum kita menutup materi kita hari, kita tutup lagi. Tepuk 3 kali. Kalian sudah mengikuti materi buku kali ini tentang keterlambatan masuk sekolah. Bagaimana? Kalian senang hari ini? Kalian senang hari ini? Bagaimana kemudian kamu dapat mengambil kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan? Bisa? Oke, kalau gitu nanti Bu Guru akan kasih soal yang kalian harus isi. Nah, apa saja soal-soal itu, apakah berkaitan dengan terlambat masuk ke sekolah. LKPD nanti kalian isi, kalian kumpulkan, ya. Oke. Kemudian lagi untuk besok pertemuan kita minggu depan yang akan datang, kita akan bahas lagi satu masalah yang sering banget kalian lakukan juga. Apa itu? Menunda-nunda tugas. Itu juga termasuk dari kedisiplinan, tapi lebih fokus pada pemotivasi belajar. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup, salah satu pimpin doa supaya apa tadi yang telah Ibu Guru sampaikan bermanfaat buat kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari.
buat orang tua aja kita hadiahkan, tapi diri kita sendiri. Paham anak guru? Niatkan lagi untuk selalu berbuat yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya, silakan berdoa. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran BK pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam